Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sahda tamang kafaro bihi wa arhum. Asyhadu alla ilaha illallah wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku dimana saja berada, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan. Insya Allah besok bulan depan, yaitu April tanggal 2, insya Allah, yaitu bulan yang dimana diturunkan yaitu petunjuk manusia, yaitu pedoman hidup manusia, yaitu Quran, yaitu diturunkan pada mula pertama di bulan Ramadan. Saudaraku semuanya, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, yaitu fisik kita, mental kita, untuk menyambut kedatangan bulan yang agung, bulan yang mulia Ramadan itu. Paling tidak kita harus secara mental, secara psikis kita harus menyambut dengan sukacita, dengan gembira. Saudaraku semuanya dimana saja berada, bila kita menginginkan kebebasan dari neraka di bulan Ramadan dan ingin diterima amalnya serta dihapus segala dosanya, maka harus ada bekal yang kita persiapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Quran Surat At-Taubah ayat 46. Saudaraku semuanya, harus ada persiapan. Dengan demikian tersingkaplah ketidakjujuran orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk berangkat menyambut Ramadan. Oleh sebab itu, dalam ayat di atas mereka dihukum dengan berbagai bentuk kelemahan dan kehinaan disebabkan keengganan mereka untuk melakukan persiapan. Sebagai persiapan menyambut Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Syaban. Aisyah radhiyallahu anhu berkata yang artinya, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Syaban. Di dalamnya beliau berpuasa, dalam riwayat lain beliau berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit hari. Beliau tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Syaban, dan beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Generasi emas umat ini, generasi salafus saleh, mereka selalu mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama salaf mengatakan, mereka, para sahabat, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Tindakan mereka ini merupakan perwujudan kerinduan akan datangnya bulan Ramadan, permohonan dan bentuk ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka tidak hanya berdoa, namun persiapan menyambut Ramadan mereka itu mereka iringi dengan berbagai amal ibadah. Abu Bakar Al-Waraq Al-Balakhi rahimahullah mengatakan, Rajab adalah bulan untuk menanam, Syaban adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Dan juga sebagian ulama yang lain mengatakan waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun, Syaban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Pemanennya adalah kaum mukminin. Oleh karena itu,
mereka yang menghitamkan catatan amal mereka hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu tersebut. Yang telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat, telah lalai, telah meninggalkan syarat dan lain sebagainya, maka di bulan itu yaitu melakukan tobat, yaitu tobat nasuka yang sungguh-sungguh, tidak mengulangi dosa-dosa lagi, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Saudaraku di mana saja berada, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan harus ada benih yang disemai, dan ia harus diairi sampai menghasilkan buah yang rimbun. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, dan berbagai amal saleh di bulan Rajab dan Sa'ban, semua itu untuk menanam amal baik atau amal saleh di bulan Rajab dan diairi di bulan Sa'ban. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan puasa dan beramal saleh di bulan Ramadan. Karena lezatnya Ramadan hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan tidak datang begitu saja. Hari-hari Ramadan tidaklah banyak. Perjalanan hari-hari itu begitu cepat. Oleh sebab itu harus ada persiapan menyambut Ramadan yang sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Saudaraku, jangan lupa perbarui taubat kita dengan banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap keturunan Adam itu banyak melakukan salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Taubat menunjukkan tanda totalitas seorang dalam menghadapi Ramadan. Dia ingin memasuki Ramadan tanpa adanya sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh perjalanan selama mengarungi Ramadan. Allah memerintahkan para hamba-hambanya untuk bertobat. Sekali lagi, untuk bertobat, karena taubat wajib dilakukan setiap saat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur 31. Taubat yang dibutuhkan bukanlah taubat yang kita kerjakan tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Kita bertobat, lidah kita mengucapkan saya memohon ampun kepada Allah, akan tetapi hati kita ghaflah atau lalai. Setelah ucapan tersebut, dosa itu kembali terulang lagi. Namun yang dibutuhkan adalah totalitas keseriusan dan kejujuran dalam bertaubat. Itulah yang dinamakan taubat nasuka. Jangan pula taubat tersebut hanya dilakukan di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan kemaksiatan kembali dilakukan tanpa merasa dosa. Ingat, Ramadan merupakan momentum kesempatan ketaatan sekaligus madrasah pendidikan untuk membiasakan diri beramal saleh, beramal baik, sehingga jiwa terdidik untuk melaksanakan ketaatan di 11 bulan yang lainnya. Wahai saudaraku semua, mari kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amal saleh di bulan ini, yaitu bulan Rajab dan Sa'ban, sebagai modal awal untuk mengarungi bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, yaitu bulan depan, bulan April. Persiapan yang sebenarnya, bukan persiapan yang tidak ada dasarnya, seperti maaf mungkin diawali dengan yang tidak benar. Puasa itu tanda syukur kita karena kita diberi pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran yang mula pertama diturunkan pada bulan Ramadan. Akhirnya marilah kita memohon, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang Engkau muliakan, dan mudahkanlah dan bimbinglah kami agar bisa menjalani ibadah puasa sesuai dengan petunjuk-Mu. Amin, amin.